Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam mubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati, ya, untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama kita untuk dekat dengan Al-Qur'an, agar Al-Qur'an ini menjadikan satu kenikmatan, ya, yaitu dengan rumus DKKK, yaitu pertama adalah dipaksa, ya. Mengaji Al-Quran ibadah yang diwajibkan oleh Allah, sama Al-Quran adalah harus dipaksa. Jadikan satu K-nya jadi kebiasaan, ya. Sudah menjadi kebiasaan, jadi keperluan. Nah, perlu, gitu. Kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Jadi setelah kita perlu, ya, keperluan jadi kebutuhan, ya, kebutuhan dan artinya kenikmatan. Jadi nikmat, ya, orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran akan merasakan nikmatnya, gitu kan. Nikmat kita bisa dekat dengan Al-Quran. Ini di muqaddimah pun adalah in hadzal qur'ana yahdi lillati hiya wa mubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati annahum ajrun kabir. Ini Quran sebagai petunjuk hidayah, ya, dan kepada kaumnya, wa mubasysyirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira. Ya, apa kabar gembira orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an adalah orang-orang yang melakukan wa amilus sholih, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh. Analhum ajrun kabiro, sesungguhnya lah pahala yang besar. Karena setiap huruf mengandung atau memberikan pahala 10, ya, kebaikan. Itulah menjadikan kabar gembiranya. Tuh, mudah-mudahan menjadikan satu motivasi buat kita semua. Selawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Di malam ini kita murojaahnya surat Asy-Syam, ya. Surat Asy-Syam halaman ke 595. Wah, 100 buat Pak Yudi. Pas.
Posisi ada di atasnya. Di atas Asyam. Udah ketemu ya? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. وما طحاها. ونفس وما سواها. نفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. telat ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. لا يخاف عقباها. Alhamdulillah, meroja surat Asyam ya. Semoga Asyam yang dibacakan kita bersama-sama ya mendapatkan dari ajrong kabiro, pahala ya. Setiap huruf demi hurufnya ya terus kita
tilawahkan. Ya. Jadi semoga kita tiap hari ya tilawah ya, kadang-kadang pas pertama kita ketemu gimana tilawahnya, nah, itu kan. Maka tiap hari berapa halaman ya, untuk pertama adalah agar lidah kita menjadikan satu kebiasaan, terbiasa gitu kan. Walaupun berat apapun, jadi punya program sehari harus 1 halaman atau 2 halaman atau 3 halaman. Jadi ada progres ya untuk ingin tilawah ya, karena pahalanya itu besar sekali. Dan untuk menguatkan makhraj dan sifatnya, insya Allah kalau selalu dibaca, insya Allah akan lebih mudah ya. Dan pahala ya buat kita adalah ajrong kabiro, dan memberikan satu keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Materi pada malam ini masih ya mereview ya tentang sifat as-safir ya, karena udah tuntas kita review semuanya ya, yang 3 huruf itu ya, baik di huruf so, huruf sa, dan huruf za ya. Jadi ketiga huruf ini ya pengucapan as-safir ya. Jadi suara yang mirip burung ya, masing-masing ya dengan beda-beda burung ya. Huruf so dengan huruf so adalah dengan burung angsa ya, sa dengan belalang, dan za adalah lebah ya. Jadi secara makhraj ya, bahwa mengeluarkan ujung lidah ya dengan gigi paling depan bagian bawahnya, itu secara umum ya, dari makhrajnya huruf ketiga huruf safir ini, baik so-nya atau sa atau za ya. So, sa, za ya. So ya. So, si, su, bas ya. Su, song, so, ni, sos, naminal, mus, ni, ma, si, bukan masih ya. Masih, song, song, so, ni, so ya. Tuh, sa-nya sa, si, su, bas, su, sang, sa, ni, sas, naminal, mus, ni, masih. Nah, itu masih ya, meringis. Nah, masih, sang, sanisa. Za ya, zazi, zubaz, zu, zang, zani, zaz, naminal, muz, ni, mazi, zang, zani, za. Nah, za-nya ini ya. Nah, itu ya, kalau so, sa ya itu ya sudah secara pengucapannya ya nggak begitu berat ya. Hanya pada saat kita so itu di kasroh, itu harus bisa membedakan dengan huruf masih. Nah itu ya, so, si, dan si beda ya itu. Jadi kalau so mah ya ada sifat yang dimiliki, ada al-isti'la, terangkat, dikuat dengan huruf al-itbaq. Nah itu, jadi lengket, diangkat lidahnya ke atas, jadi harus se ya, dan juga lengket gitu ya. Kalau sa tidak memiliki sifat al-isti'la, sifat al-infitah, harus lepas lidah ke langit-langit gitu kan. Beda dengan so, itu sifat yang perbedaannya gitu kan. Secara makhraj kan sama, kesemuanya memiliki sifat makhrajnya, makhraj yang sama. Ya, jadi keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi depan bagian bawah, itu yang
secara makhrajnya, za-nya ya, sa-nya. Jadi gigi ujungnya bagian bawah. Ya, itu namanya di za ya. Harus empuk ya. Dari sifat sopir ini ketiga huruf so, sa, za ini ya ada sifat yang sama ya. Keenam sifat ini ya. Itu sifat jelas kalau sifat sofirnya mah gitu kan. Jadi memiliki ketiga huruf ini memiliki sifat sofir. Ya, sifat as-sofir. Jadi suara yang mirip burung ya. Jadi so, sa, z itu memiliki sifat seperti burung ya. Gitu. Ya, di samping sofir juga ada sifat rokhawah, lemah ya. Pengucapan huruf ya tidak begitu kuat ya, agak sedikit bebas dengan makhrajnya ya. Ismat itu tertahan, itu yang sifat-sifat yang kesamaan dari huruf so, sa, za ya. Itu kalau perbedaan enggak ada di huruf za itu ada zaharnya, kalau so dan sa itu hamas ya, itu. Ya. Untuk surat yang ini bolehlah di surat Al-Insyirah kembali ya, agar kuat kan. Di Al-Insyirah saya kira komplit ya. Jadi ketiga huruf ini ada di surat Al-Insyirah, tinggal turun ke bawah ya, tidak membuka halaman ya, tidak membuka halaman tapi masih halaman sama ya, di posisi kiri. Ya, Al-Insyirah. Jadi huruf sopir ini Al-Insyirah komplit ya. Jadi yang komplitnya baik ada so-nya, ada za-nya, ada sa-nya ya. Ya, di ayat yang pertama ya. Kita mulai. Alam nashrah laka sadrak. Ya, 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Nah, di ayat yang pertama ini ada sifat sopirnya so ya. Ada sifat so-nya. Itu. Pertama kalau kita bedah ya, alam ya, alam, jangan sampai ada tahanan alam ya, karena mim sukun bertemu sama nun itu adalah izhar syafawi, jelas ya, jelas di mana, di syafawinya, syafatainnya, tidak ada tahanan. Alam nashrah ya. Seperti tadi juga surat Asam ya, ada yang ditahan ya, ada yang tidak ya. Tuh. Di surat Asam ayat yang ke-14 itu ada fadamdama alaihim rabbuhum, beda ya. Antara alaihim rabbuhum, itu mim yang pertama itu ada alaihim, ro itu idhar sapawi. Kalau rabbuhum bi, nah itu ditahan ya. Itu mereview ke ayat ke Asyam tadi ya, di ayat ke-14-nya. Dia harus beda. Nah, yang paling jarang-jarang rabbuhum bi. Nah, mim mati bertemu sama ba memang jarang-jarang ya. Itunya harus peka ya. Hanya mim bertemu sama ba ya, itu ikhfa safawi. Jadi ada samar-samar berdengung di bibir, jadi tahan bibirnya dengan 3 ketukan. Rabbuhum alaihim, rabb, jangan alaihim rabbuhum, nah itu jangan ya. Jadi alaihimnya jelas ya. Di turunan dari mim mati itu kan ada idhar safawi, ikhfa safawi, idgham safawi atau idgham mim, idgham mislain. Ya, hanya mim sama ba yang berdengung, 2 huruf
dari huruf hijaiyah 28. Jadi yang masuk ke alaihim rob, mim mati bertemu selain dari mim sama ba idhar safawi 26 itu ya hurufnya. Jadi jelas yang banyaknya, yang jelas yang tidak berdengung. Kembali ke al-insyirah, alam nash, jangan alam nash ya. Alam nash tahan, tahan. Jelas ya, tidak ditahan alamnya. Nash ya itu masuk ke atafashi ya, lebar ya, sya'nya. Nashrah ya, masuk ke ha, hati-hati ya. Jangan alam nasrah. Alam nasrah. Ingat bahwa ha itu ada di posisi wastol halki ya, ha tengah-tengah. Nasrah harus bersih haknya ya. Jadi harus bisa membedakan ha ya, aksol haki dan wastol haki. Halki ada di posisi bawah dan tengah. Itu betul-betul bisa membedakan ya. Yang paling muncul itu ha ya. Itu kalau ha biasa mah ada itu mengalir aja biasa ya. Kalau dulu mah harus ha dada enggak ya. Ha itu ha karena huruf tenggorokan. Yang paling harus ditekan ya haknya ya. Nasrah. Nah, bukan nasrah, bukan harus ada ditaikan ke tengah-tengah posisinya. Alam nasrah laka ya, laka ya, itu ada syiddan, ada hamesnya huruf ka, ka. Sod, nah ini so ya, gitu. Karena posisinya ada di atas harokatnya, maka tidak begitu ya. Lain lagi dengan pada saat di kasroh ya, so ya. Tapi ini memiliki sifat sofir ya, si so ini harus agak terangkat lidahnya ke atas dan lengket. So laka sad. Nah, pada saat kita di kasroh, nah ini harus sifat sopirnya, sifat al istilah dan itbaknya harus muncul tetap ya. Jadi si ya, bukan si ya. Beda lagi dengan sifat sa ya, yang al infitah terbuka, ta si sa. Nah, kalau so si, nah ini ya harus. Jadi tetap lepas ya kalau pada saat sa, kalau di kasroh karena al infitah. Tapi kalau so ya di kasroh, ini harus tetap ya sifat al istilahnya dan itbaknya, terutama yang lengketnya lidah yang naik ke atas harus jelas si ya. Jadi ada tetap terangkat ya. Itu. Sementara kasroh itu kan harus ke bawah. Ini ya. Jadi ada sementara sifat si itu kan harus ke bawah, di kasroh di bawah gitu. Tapi ada sifat yang al istilah dengan al itbaq tidak memiliki sifat al infitah. Itu lain dengan huruf sa. Ya, huruf sa itu memiliki sifat al infitah, harus terbuka, lepas lidahnya dengan langit-langit. Sa, si, lepas. Ya, kalau so tidak. Ya, ini harus betul-betul ya, sifatnya itu dikuasai gitu. Jadi kesifat ya. Kalau mahrudnya sama, ketiga-tiganya mahrudnya sama, nggak ada yang bedanya, secara mahrud sama ya. Karena kan dikelompokkan keluarga sa, so, za itu sama, mahrudnya sama gitu. Jadi keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi depan bagian bawah, itu kan mahrudnya sama, tapi sifatnya yang berbeda. Nah, itu kan. Jadi sifat yang berbeda itu bukan makhraj ya. Jadi sifat. Jadi makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Yang harus betul-betulnya ini. Jadi agar haknya itu sama ya. Dan memiliki haknya gitu kan. Sifatnya yang harus ya semuanya 5 sampai ke 6-nya itu hakko tilawati, berikan haknya gitu kan. Agar ya sempurna gitu. Agar keasliannya itu betul-betul sesuai dengan perintah Allah gitu. Hakko tilawati. Ulaika yu'minuna bih, orang yang beriman. Agar maknanya tidak rusak gitu kan. Setiap huruf yang berbeda
ya pengucapannya pasti rusak, ya, tatanannya mati, ya pahalanya pun akan rusak kalau tidak sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya. Makhrajun wa sifatul hurufnya. Sode, nah itu mantul karena huruf qalqalah. Ya, secara ini kan kalau itu ada bergetar gitu. Karena ya mantul secara bahasa bergetar gitu. Umumnya kita lah mantul ya, ada pantulan karena huruf kuat. Da huruf kuat ya, huruf qalqalah. Di samping memiliki sifat jaharnya ada, al-infitahnya sama. Sad, rok. Nah, rok ya. Ro ya harus ada getaran, rok. Ya, jadi ro-nya itu yang paling eksklusif lain dari yang lain ya. Karena setiap huruf itu maksimal itu 6 sifat. Ya. Yang 7 sifat hanya ro. Nah, paling banyak ro mah lah gitu. Dari yang lain mah dari alif sampai ke kaya teh maksimal 6 sifat. Kalau ro mah 7 ya, 7 sifat. Beda ya ro mah. Nah, K-nya ini ya ada yang dominannya adalah kalau setiap huruf K yang di akhir ya sempurnakan siddahnya dan hamesnya. Jadi jangan sampai siddah dulu. Jangan sampai langsung hamas. Kalau udah hamas siddah nggak akan masuk. Ya. Dan rok. Nah, itu kan langsung ke hamas. Rok. Nah, gitu. Jadi ada tutup ya, klepnya tutup dulu. Rok. Nah, itu. Alam nashrah laka sadrak. Nah, gitu. Jadi siddah tertutup, siddah baru buka gitu kan, hamasnya gitu kan. Ya, jadi sama dengan kita azan Allahu akbarallahu ak. Nah, gitu. Jadi ada siddah dulu baru hamas agar sempurna gitu kan. Jadi sempurnakan setiap huruf demi hurufnya. Gitu kan. Alam nashrah laka sadrak ya. Diulangi 1 2 3. Alam nashrah laka sadrak. Ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, wa wada' ya, di wawa huruf wasafatain. Ba, nah hido ini ya istitolah. Wa wada'. Nah, wa wada'. Awas tinanya kadang-kadang agak panjang nih, wa wada'na. Nah, gitu ya. Gitu, ya. Karena orang berpikir mungkin gini, wa wada'na anka wizrak. Itu mungkin berpikir ke situ gitu kan. Jadi seolah-olah si depannya alif gitu. Karena bukan alif. Wa wada'na anka wizrak. Ada yang memiliki sifat alif gitu. Jadi jika mad jaiz munfasil ya, kadang-kadang terjebak gitu. Padahal bukan angka ang ya. Wa wada' na'ang ya. Do na'ang bukan na'ang ya. Kalau na'ang ya mungkin alif si depannya. Kalau alif ya berubah menjadi mad jaiz. Jadi panjang 4. Do na'ang. Nah itu. Jadi nanya mad tabi'i. Jaga keaslian panjangnya 2 ketukan. Do na'ang ya. Angka. Ang dengung karena nun mati, nun sukun bertemu sama kap. Kap ada huruf ya, huruf syiddah, huruf hamas, infitah. Ya. Dengung 3 ya, karena al khayshum harus diberikan rongga hidungnya. Angka wiz. Nah, ini ya, jadi harus betul-betul nah 2 huruf tadi ya. Itu. So masuk sudah di sifat sopirnya, dan za-nya itu seperti seperti lebah ya. Jadi mahrojnya ada ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. Za wiz ya, bukan wid tapi wiz ya. Za
wiz, harus empuk dan ya gimana suara lebah, zzz, gitu ya. Jadi bukan wid tapi wiz. Nah itu harus di surat Al-Insyirah ya. Wa wada'na 'anka wizrak ya. 1 2 3 wa wada'na 'anka wizrak. Di antara mad tabi'i dihimpit oleh huruf-huruf ain ya, huruf-huruf wastol halki ain ang tapi sebelumnya adalah da'ang, harus dibayangkan ya. Angka wis. Lanjut ke ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Nah ini harus agak kadang-kadang ya. Ya, coba dibaca dulu 1 2 3. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini kadang-kadang lidah ya kalau belum ini ya doh ya. 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 Kalau pakai rasa memang bisa wae angko dodoh ya. Di sini karena 2 huruf ya. Setiap do sama do itu berbedaan ya. Ini harus betul-betul ada rasa gitu setiap membaca ya. Alladzi alif lam samsiah dzi, karena dzi itu berhadapan sama alif ya, ada madahnya situ, maka dibaca mad jaiz munfasil panjang 4 lah cukup. Alladzi masuk al khaisum ikhfa di situ, ifa abad ya ke ko ya, ko awas angko qop ya, huruf al-halku yang ada al-halku al-lisan ya, tapi di ujung ya terangkat ko ya, ko juga ada huruf sifat al-istilah di situ ya, diangkat lidahnya yang paling ujung pangkal ke atas ko bo. Nah bo ya huruf istitolah memanjang bo ya. Bo memanjang dari ujung pangkal ke depan ya, bo seperti makna dengan walabbo ya, angqadha setelah memanjang berubah ke lidahnya keluar bo. Nah ini harus ya. Jadi memang kalau belum nggak biasa terlatih gitu kan, memang marut deh berat gitu kan. Ya memang ya bisa dikatakan berat ya berat. Ya, kalau belum berbiasa mah gitu. Memang terlatih gitu. Bo dho. Nah, itu kan. Bo dho. Antara bo sama dho. Bukan angqadha dhahrak. Ya, itu sulit lah angqadha dhahrak gitu lah. Itu memang di sini lumayan di sini ya. Antara istitolah dengan lidah dikeluarkan bo the, nah itu kan bo the, harus tetap lidahnya karena kan si bo adalah di dalam lidahnya, sempana the itu kan keluarganya 3 sa acuannya gitu kan, sa the gitu sama bukan zo tapi the. Nah, jadi lidahnya tetap dikeluarkan ketiga ini ya keluarganya ya, sa za zo. Nah sama di angqadha dha. Nah, harus pakai ya agak pelan di situ ya gitu. Kalau ini harus merubah oper giginya. Oper gigi harus betul-betul qadha dha, oper gigi situ ya. Gitu. Kalau enggak oper gigi ya hati-hati ya. Seperti Imam Pak Ustadz Abu Rauf, hati-hati situ teh memang ya, pernah kan karena ya lidahnya harus oper giginya, nih hati-hati gitu kan, gitu, angqadha, hati-hatinya di situ, karena ya itulah pengucapannya harus oper giginya. Kalau dilanjutkan saya ini bisa ini lidah gitu kan, gitu. Nah, karena ya ini sulit-sulit lagi. Ya setiap huruf mengandung makna yang berbeda.
Kalau nggak di sifatnya marudnya nggak bedakan ya kita ya rusak. Ya ini harus betul-betul ya dibiasakan gitu kan. Dibiasakan dan tempatnya harus tahu. Oh ini dha di sini, dha mah gitu. Dha alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Dha itu. Ya memang harus dha. Jadi rumahnya belajarnya dha. Nah, gitu di sini al-inziro. Ya, siap. Oke, 1 2 3 dibaca. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Mudah-mudahan dilatih. Jadi insya Allah dengan kita terus ya dilatih bisa ya masuk ke setiap makhraj dan sifatnya. Lanjut ke ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. 1 2 3. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, siapa wa rafa' masuk biasa ya wau asyafatain fa ya biasa lidahnya lidah lidah bibir ya fa ya gigi maksudnya ke bibir bawah bagian dalam fa warafa ya fa masuk ke ain fa'na ya panjang ada alif ya fathah fa'na laka dzikrak ya. Siapa tuh? 2 3. Wa rafa'na laka dzikrak. Awas ya dzi digigit ya tadi kan sama dengan dha, dzi ya sa ya itu 3 kelompok keluarga sa, dza, dha ya. Oke, yang kelima terakhir fa inna ma'al usri yusra. 1 2 3. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, diingat ini ada nun yang bertasdid guna musyaddadah masuk al khayshum. Fa inna ma'al ain wastal halqi masuk ke alif lam qamariyah us. Nah, masuk yang sin tadi ya us ya bersih ya us ya ya di yus nah ini ya seperti suara lalang ya gitu. Jadi 3 huruf as-sofir tadi ya so za sudah tadi di ayat yang kedua, so ayat ke-1 ya dan terakhir 5 ayat kelima sa yang masuk as-sofir. Mudah-mudahan ya terus semakin kuat dilatih terus tilawah di rumah. Allah berikan kemudahan. Ya, tidak ada yang sulit. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Mudah ya bagi Allah bagi orang terus belajar. Alhamdulillah karena sudah waktunya dan kita sama-sama dengan baca istighfar, hamdalah dan kibaratul masjid. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi